Selamat datang di YouTube channel HMPS Pendidikan Matematika, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, dan kembali lagi bersama saya, Ursula Nika John, dengan NIM 84202230007 semester 5 dari program studi Pendidikan Matematika. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Pemodelan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Roberta Uranhurit, SSI MPD. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemodelan penyakit. Nah, jadi teman-teman, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kita dapat memodelkannya. Nah, salah satunya ini adalah penyakit. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan penyakit rabies. Baik, yang pertama kita mengidentifikasi penyakit. Nah, kita harus tahu dulu apa itu rabies. Jadi rabies ini adalah penyakit menular akut yang menyerang sistem saraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang, yang disebabkan oleh virus rabies dari genus Lyssavirus dan famili Rhabdoviridae. Nah, rabies ini juga termasuk dalam zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Nah, hewan pembawa virus rabies ini seperti anjing, kucing, maupun kera. Nah, selanjutnya kita melihat tentang gejala awal seseorang terkena rabies. Nah, pada tahap ini berlangsung sekitar 2-10 hari setelah masa inkubasi. Nah, dengan gejala awal itu seperti penyakit pada umumnya. Nah, seperti demam ini mulai demam ringan hingga demam tinggi, lalu mulai sakit kepala, lalu badan mulai lemas atau letih, lalu kesemutan. Nah, kesemutan ini pada gigitan atau cakaran hewan pembawa rabies. Lalu kita tidak nafsu makan kita menurun. Nah, lalu selanjutnya jika seorang terkena rabies tidak mendapatkan penanganan secara langsung dan tepat, maka ia akan mengalami gejala lanjut. Nah, gejala lanjut ini seperti halusinasi, lalu adanya insomnia atau sulit tidur, lalu kita mempunyai sifat agresif, ya. Nah, sifat agresif ini bisa membuat seseorang itu mempunyai sikap untuk menyerang. Yang berikutnya hipersalivasi atau air liur yang berlebihan, karena tadi tidak nafsu makan, ya, sulit untuk menelan sehingga banyak mengeluarkan air liur. Lalu adanya fotofobia yang takut dengan cahaya matahari, dan ada hidrofobia yang takut dengan air dan bisa mengakibatkan seseorang mengalami kelumpuhan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita lihat mengenai cara penularan rabies. Nah, rabies ini cara penularannya itu bisa melalui gigitan hewan, ya, seperti anjing, kucing, maupun kera. Lalu cakaran atau jilatan pada luka terbuka, dan melalui kontak dengan mukosa. Mukosa ini selaput lendir seperti mulut ataupun mata yang terkena air liur hewan penderita rabies. Nah, selanjutnya pencegahan rabies. Nah, rabies ini dapat dicegah melalui beberapa hal. Yang pertama, ikat atau kandangi hewan penular rabies. Lalu vaksinasi hewan peliharaan. Lalu selanjutnya, jika terkena gigitan hewan rabies, segera mencuci luka secepatnya. Paling kurang lebih itu selama 15 menit dengan sabun dan air mengalir. Lalu segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksinasi rabies dan serum anti rabies. Lalu untuk kelompok risiko tinggi tertular rabies ini dapat diberikan imunisasi atau kekebalan terhadap virus rabies. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengidentifikasi penyakitnya, selanjutnya kita menetapkan asumsi-asumsi. Nah, yang pertama kita lihat mengenai penyebab rabies secara umum. Nah, penyebab rabies secara umum ini yang pertama, setiap individu pada populasi dalam waktu T selalu berada dalam salah satu subpopulasi, yaitu rentan atau susceptible disimbolkan dengan S, tertular atau exposed disimbolkan dengan E, terinfeksi atau infektif disimbolkan dengan I,
pengobatan atau treatment disimbolkan dengan T, dan sembuh atau recover disimbolkan dengan R. Nah, lalu penyebab umum yang kedua, terdapat individu berada pada populasi rentan. Lalu ketiga, individu rentan bisa tertular jika terkena gigitan hewan rabies seperti anjing, kucing maupun kera. Lalu terdapat laju kelahiran dan kematian alami. Nah, kita lihat penyebab umum yang berikutnya adalah individu yang tertular mendapatkan penanganan dengan cepat, ada kemungkinan untuk sembuh. Lalu, individu akan terinfeksi jika tidak melakukan penanganan secara langsung. Nah, lalu penyakit rabies akan menyebabkan kematian karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Lalu, individu yang sembuh dapat rentan kembali akibat menurunnya kekebalan tubuh. Lalu selanjutnya, selain itu, lingkungan kotor dan banyak sampah dapat mengakibatkan hewan liar pembawa rabies. Lalu, adanya stok vaksin yang terbatas dapat memperlambat penanganan dan pencegahan pada rabies. Lalu, tidak ada kontrol ketat terhadap hewan liar dan pemilik hewan peliharaan. Dan terakhir, semakin lama masa inkubasi, maka semakin cepat virus rabies ini menyebar. Nah, dari penyebab rabies secara umum tadi, kita pilih beberapa penyebab ya secara signifikan atau secara khusus. Nah, yang pertama, setiap individu pada populasi dalam waktu T selalu berada dalam salah satu subpopulasi, yaitu rentan, ya disimbolkan dengan S, tertular disimbolkan dengan E, terinfeksi disimbolkan dengan I, pengobatan disimbolkan dengan T, dan sembuh disimbolkan dengan R. Lalu terdapat individu yang berada pada populasi rentan. Lalu berikutnya, individu rentan bisa tertular jika terkena gigitan hewan rabies. Lalu selanjutnya, terdapat laju kelahiran dan kematian alami. Lalu ada individu yang tertular mendapatkan penanganan dengan cepat, ada kemungkinan untuk sembuh. Lalu individu akan terinfeksi jika tidak melakukan penanganan secara langsung dan tepat. Nah, selanjutnya penyakit rabies akan menyebabkan kematian karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Lalu individu yang sembuh dapat rentan kembali akibat menurunnya kekebalan tubuh. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membangun model matematikanya. Nah, yang pertama kita membuat parameter-parameter dari penyakit rabies ini. S, ya visible tadi, yaitu jumlah individu rentan. Ada E atau expose, jumlah individu terpapar atau tertular virus rabies. Lalu ada I atau infektif, yaitu jumlah individu yang terinfeksi. Lalu ada T, treatment, jumlah individu yang melakukan pengobatan, dalam hal ini vaksinasi. Lalu ada R atau recover, jumlah individu yang sembuh. Nah, selanjutnya ada parameter P, yaitu tingkat kelahiran alami. Ada mu, tingkat kematian alami. Ada delta, yaitu tingkat individu rentan menjadi individu yang tertular atau terpapar rabies. Lalu ada alfa, tingkat kematian akibat terinfeksi virus rabies. Lalu ada omega, tingkat individu tertular menjadi individu terinfeksi. Lalu ada epsilon, tingkat individu terinfeksi yang mengalami vaksinasi atau pengobatan. Lalu ada gamma, peluang individu yang mengalami pengobatan kemudian sembuh. Lalu ada rho, peluang individu yang tertular menjadi individu sembuh. Lalu ada theta, tingkat individu sembuh menjadi rentan akibat menurunnya kekebalan tubuh. Setelah kita menetapkan asumsi-asumsi dan juga membuat parameter dari penyakit rabies, selanjutnya di sini kita akan membentuk skema dari penyakit rabies. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah model dari skema penyakit rabiesnya. Nah, di sini terdapat 5 populasi. Ada populasi S, visible atau populasi yang rentan, lalu ada populasi E, expose, populasi yang tertular atau terpapar virus rabies, lalu ada populasi I, infektif, populasi yang terinfeksi, lalu ada populasi T, treatment, populasi yang mengalami pengobatan, dalam hal ini vaksinasi, lalu
Nah, ada populasi R, recover, populasi yang sembuh. Nah, lalu pada setiap populasi ini dia akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu. Nah, lalu pada setiap populasi juga mengalami kematian yang tidak disebabkan oleh penyakit rabies ini. Nah, salah satu contohnya adalah kematian yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, lalu teman-teman bisa lihat pada pembentukan skema ini. Nah, di sini ada anak panah masuk dan juga ada anak panah keluar dari populasi. Nah, untuk anak panah yang masuk, nah ini menunjukkan bahwa adanya penambahan atau peningkatan pada populasi tersebut. Nah, untuk anak panah yang keluar menunjukkan populasi tersebut berkurang. Nah, baik teman-teman, kita lihat untuk populasi S ini dia akan mengalami penambahan dan juga pengurangan populasi. Nah, untuk penambahan di sini yang pertama karena adanya tingkat kelahiran secara alami. Nah, disimbolkan dengan P. Selain itu, populasi visible juga akan mengalami penambahan dari populasi recover karena individu yang sembuh dia akan kembali rentan lagi karena tingkat kekebalan tubuhnya menurun. Nah, di sini disimbolkan dengan theta R. Lalu populasi visible juga akan berkurang karena individu rentan tadi akibat dari gigitan hewan rabies dia akan tertular virus rabies. Nah, di sini disimbolkan dengan delta S. Lalu populasi visible juga akan berkurang karena adanya kematian secara alami. Selanjutnya populasi E akan mengalami penambahan dari populasi visible tadi karena tadi akibat dari gigitan hewan rabies makanya ia akan tertular rabies. Si ekspos juga akan berkurang karena individu yang mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat, nah dia akan bisa langsung sembuh. Nah, di sini disimbolkan dengan row E. Lalu populasi ekspos juga akan berkurang karena individu yang tadi tertular, dan jika tidak mendapatkan penanganan dengan tepat, maka dia akan terinfeksi. Dan di sini disimbolkan dengan omega E. Dan populasi ekspos juga akan berkurang karena adanya kematian alami, disimbolkan dengan mu E. Pada populasi I ini dia akan mengalami penambahan dari populasi E, individu yang tertular ya jika tidak mendapatkan penanganan dengan tepat maka terinfeksi. Populasi ini juga akan berkurang karena akibat dari penyakit rabies itu sendiri. Nah, di sini disimbolkan dengan alpha I. Populasi ini juga akan berkurang karena individu yang terinfeksi ini dia melakukan pengobatan, dalam hal ini vaksinasi. Lalu di sini disimbolkan dengan epsilon I. Nah, kemudian populasi I ini juga akan berkurang karena tadi adanya kematian secara alami, disimbolkan dengan mu I. Kita lihat populasi T, dia akan mengalami penambahan dari populasi I, yang mana individu yang terinfeksi yang melakukan vaksinasi. T ini juga akan berkurang karena individu yang mengalami vaksinasi dia akan sembuh. Dan di sini disimbolkan dengan gamma T. Lalu pada populasi T ini juga akan berkurang karena adanya kematian secara alami, disimbolkan dengan mu T. Lalu terakhir ada populasi R ini, recover ini, dia mengalami penambahan dari populasi T, ya individu yang mengalami pengobatan dia akan sembuh tadi, ya gamma T tadi. Lalu penambahan dari populasi E, populasi yang tertular, lalu jika mendapatkan penanganan dengan tepat maka dia langsung sembuh. Nah, yaitu row E ini. Populasi R akan berkurang karena individu yang telah sembuh ini dia kembali rentan lagi karena menurunnya tingkat kekebalan tubuh. Nah, di sini disimbolkan dengan theta R tadi. Lalu pada populasi R ini juga akan berkurang karena adanya kematian alami, disimbolkan dengan mu R. Nah, seperti itu teman-teman pembentukan skemanya. Selanjutnya adalah kita konstruksi model. Nah, tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa setiap populasi akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Maka di sini ada DS per DT, ada DE per DT, ada DI per DT, ada DT besar, ada per DT kecil, ada DR per DT.
Nah, lalu tadi saya jelaskan bahwa anak panah yang masuk ini mengalami penambahan. Nah, di sini kita gunakan operasi penjumlahan, lalu anak panah yang keluar ya atau berkurang, di sini kita gunakan operasi pengurangan. Sehingga untuk konstruksi model pada populasi S ini yaitu ds per dt sama dengan pi ditambah theta r dikurangi delta ditambah mu dikali s. Ya, artinya bahwa di sini pada populasi S ini ada 2 parameter masuk dan 2 parameter yang keluar. Nah, lalu untuk populasi E, dE per dt itu sama dengan delta S dikurangi dengan rho ditambah omega ditambah mu dikali E. Artinya bahwa pada populasi E ini mendapatkan 1 tambahan parameter dan berkurangnya 3 parameter. Lalu untuk populasi I ini yaitu DI per DT itu sama dengan omega E dikurangi epsilon ditambah alfa ditambah mu dikali I. Artinya bahwa pada populasi I ini mendapatkan 1 penambahan parameter dan berkurangnya 3 parameter. Lalu untuk populasi T yaitu dt besar per dt kecil itu sama dengan epsilon i dikurang gamma ditambah mu dikali t. Jadi untuk populasi T ini mengalami 1 penambahan parameter dan berkurangnya 2 parameter. Nah, untuk populasi R recover ini yaitu dr per dt sama dengan gamma t ditambah rho e dikurangi theta ditambah mu dikali R. Nah, artinya bahwa pada populasi recover ini ada 2 penambahan parameter dan berkurangnya 2 parameter. Baik teman-teman, itu merupakan pembentukan skema dan juga konstruksi dari model penyakit rabiesnya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pemodelan penyakit rabies. Semoga bermanfaat.